untuk pertemuan kali ini kita masuk ke KD 3.12 dan 4.12 serta 3.13 dan 4.13, yaitu mengevaluasi manajemen bandwidth, mengkonfigurasi manajemen bandwidth, dan menganalisis permasalahan manajemen bandwidth, serta memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, tujuan dari materi hari ini adalah memahami konsep manajemen bandwidth, kemudian mengimplementasikannya proses manajemen bandwidth dalam jaringan, serta menganalisa jaringan untuk memenuhi kebutuhan bandwidth user. Oke, sesuai dengan tujuan yang kita capai pada pertemuan ini, banyak untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai bandwidth. Ya. Oke, yang pertama, apa masih ingat dengan bandwidth? Sebelumnya kita pernah belajar mengenai bandwidth ya di teknologi layanan jaringan di kelas 11 ya. Kita sudah membahas mengenai bandwidth dan kita akan merefresh atau mereview lagi ya. Kemudian tahu bedanya bandwidth dan kuota. Nah, ini juga antara bandwidth dan kuota ini juga banyak sekali perbedaan mirip-mirip yang sebenarnya berbeda ya. Oke, baik. Di sini kita akan coba untuk mereview apa itu bandwidth dan apa itu kuota ya. Untuk sekedar recalling aja ya. Baik. Yang pertama, saya akan menganalogikan bandwidth dan kuota itu seperti tangki air ya. Di sini ada sebuah tangki air, kemudian di sini ada pipa ya, dan pipa ini akan mengalirkan ke sebuah ember atau tempat. Baik, ya. Baik, di sini saya memiliki satu buah tangki air yang berjumlah atau bervolume 1000 liter ya. Isinya adalah 1000 liter tangki air ini. Kemudian untuk si penampungnya di bawah ini saya punya untuk 5 liter seperti itu. Nah, di sini dari tangki air yang saya punya ini akan dialirkan air untuk mengisi tempat-tempat atau ember-ember air yang ada di sini. Nah, di sini setiap air yang dialirkan dari tangki air ke ember ini memiliki debit air 1 liter per menit. Ya, jadi air yang mengalir melalui pipa ini ya sebesar atau sebanyak 1 liter per menit. Jadi setiap 1 menitnya itu bisa mengalirkan air sebanyak 1 liter air. Sehingga jika ada di sini embernya adalah 5 liter, berarti bisa kita asumsikan bahwa ember 5 liter ini akan penuh dalam waktu 5 menit. Seperti itu ya. Oke, nah, jadi kalau misalkan di sini nantinya 10 liter ya, tangkinya di sini di sini ada embernya 10 liter, berarti kita bisa lihat lagi di sini karena 1 liter per menit sehingga dia bisa penuh dalam waktu 10 menit seperti itu. Oke. Nah, ini adalah debit airnya, ini adalah volume tangkinya dan ini volume dari si tempat penadahnya seperti itu. Nah, dari analogi ini bisa kita analogikan juga jadi yang tangki air di sini ini yang disebut dengan kuota ya. Jadi kuota ini yang lama-lama nanti ketika ini terisi ya di sini 100 liter dialiri selama 5 menit di sini ini penuh, 5 liter ini penuh, 100 liter ini akan berkurang menjadi 95 liter dan seterusnya sampai dia habis. Nah, itu adalah kuota ya. Jadi kuota itu adalah suatu sesuatu yang dapat kita habiskan ya, seperti itu ya. Limit yang bisa kita habiskan. Nah, kemudian debit air di sini itulah yang disebut dengan bandwidth. Jadi kecepatan airnya. Ya, kecepatan air mengalirnya dalam waktu menit, detik atau jam seperti itu. Nah, penampung yang ada di bawah sini ini adalah file yang di-downloadnya. Jadi seperti itu. Jadi jika Anda memiliki 100 liter air dengan
bandwidth atau debit air 1 liter per menit dan 5 liter 5 liter tempat untuk menadah, berarti untuk menghabiskan kuota 100 liter air ini, Anda memerlukan 20 ember yang berukuran 5 liter tadi. Seperti itu. Dan memerlukan bandwidth 20 menit ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Baik, nah itu adalah analogi kuota dan bandwidth dulu ya. Saya harap sampai sini bisa mereview pengetahuan kita tentang bandwidth dan kuota. Karena di bab ini kita sangat-sangat berbicara mengenai bandwidth ini, seperti itu. Oke? Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan kita. Nah, ini adalah yang pertama. Tentang Quality of Service atau QoS. Baik, kita masuk ke pengertian QoS. QoS adalah cara untuk mengelola dan membagi bandwidth secara rasional. Oke, di sini saya beri tanda ya, secara rasional sehingga user merasa nyaman sesuai dengan bandwidth yang tersedia. Oke, jadi QoS ini saya katakan di sini membagi bandwidth secara rasional. Oke, rasional di sini maksudnya nanti ada beberapa parameter-parameter yang harus kita penuhi ya, seperti itu. Jadi tidak melulu yang namanya QoS itu untuk hanya limit bandwidth saja ya. Hanya membatasi bandwidth saja seperti itu. Oke. Selanjutnya, perlukah menggunakan QoS dan apa yang terjadi jika ketika kita hanya memiliki internet terbatas dan user yang menggunakan itu banyak. Oke, saya analogikan seperti ini. Misalkan kita memiliki bandwidth sebesar 10 mega misalkan, ya. Kita bisa memiliki bandwidth 10 mega. Sedangkan yang menggunakan bandwidth tersebut ya banyak. Misalkan ada 100 user. Bisa kita bayangkan, ya. Bisa kita bayangkan semua 100 user itu akan menggunakan bandwidth yang cuma 10 mega tadi ya, sehingga nantinya akan berebut seperti itu ya, akan berebut. Terus bagaimana kita harus mengatasinya seperti itu? Apakah harus ditambah? Oh, jadi 100 user 100 Mbps misalkan gitu ya. Tadinya 10 Mbps diganti jadi 100 Mbps. Tidak hanya begitu juga ya. Jadi penambahan bandwidth yang besar juga ya, itu bukanlah sebuah solusi ya, untuk manajemen bandwidth ya. Karena jika kita tidak memanage bandwidth yang ada, 100 Mbps pun ini nantinya akan ada user yang tidak mendapatkan secara rata. Saya contohkan lagi, misalkan seperti ini. Ketika kita punya sebuah kue ya, kita punya sebuah kue. Nah, kue ini harusnya akan kita bagikan kepada 10 orang. Nah, kalau kita lakukan dengan adil, rata, kita akan membagi kue itu 10. Ya, tapi ketika kita taruh kue tadi, kita geletakkan seperti itu aja, ya. Kemudian ada 10 orang dan 10 orang itu rebutan, bisa jadi kue tadi ya hanya bisa untuk 1 atau 2 orang aja, yang lainnya tidak akan kebagian. Terus misalkan kita tambahkan lagi 2 kue lagi, apakah nanti menjamin akan semuanya kebagian, 10 orang lagi tadi kebagian? Tidak juga, karena mereka akan rebutan lagi. Seperti itu. Bisa jadi orang yang mendapatkan hanya orang-orang yang itu-itu aja. Seperti itu. Nah, itu juga bandwidth juga seperti itu ya. Jadi kita memerlukan QoS tadi, quality of service tadi. Yang mana ketika kita mempunyai bandwidth sedikit, walaupun user yang menggunakan itu banyak, jika kita terapkan QoS tadi, bandwidth yang ada itu akan terbagi secara rata dan user-user yang akan menggunakan itu tidak akan merasakan bahwa kekurangan bandwidth seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, cara membagi bandwidth ya dengan QoS tadi itu banyak, ada beberapa ya, ada 4 di sini. Yang pertama adalah dengan limit bandwidth. Oke, limit bandwidth itu untuk pembatasan. Jadi misalkan kita punya bandwidth 10 MB ya, 10 Mbps tadi ya. Kemudian misalkan kita akan
bagikan kepada 10 orang gitu, 10 user. Nah, itu bisa kita limit bandwidth-nya. Kalau kita lakukan secara limit bandwidth yang biasa, kita akan bagikan rata. 1 mega, 1 mega, 1 mega. Seperti itu untuk 10 mega tadi ya. Jadi limit bandwidth adalah kurang lebih seperti itu, ya dibagi rata. Oke, berdasarkan jumlah usernya. Nah, kemudian selain dari limit bandwidth, kita bisa juga melakukan grouping ya. Nah, grouping. Grouping ini itu kita kelompokkan. Contoh, misalkan dari 10 orang tadi ya, dari 10 orang tadi kita grouping. Misalkan 3 orang untuk kelompok A, 3 orang kelompok B, 4 orang kelompok C. Nah, nanti masing-masing kelompok ini itu memiliki bandwidth yang berbeda-beda. Misalkan kelompok A sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kelompok A memiliki bandwidth yang agak lebih besar, kelompok B sedang mungkin, ya, kelompok C itu kecil. Nah, itu bisa kita lakukan juga pembagian bandwidth seperti itu juga, ya, berdasarkan kelompok-kelompoknya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem burst. Nah, sistem burst ini adalah sistem, jadi kita bisa menaikkan bandwidth ya. Kita menaikkan bandwidth ketika si bandwidth tersebut tidak digunakan. Sebagai contoh misalkan dari bandwidth 10 MB ya, bandwidth 10 MB misalkan yang menggunakan ada 5 orang seperti itu ya. Yang menggunakan ada 5 orang. Nah, di sini misalkan klien yang ada klien A, B, C, D, E misalkan seperti itu. Nah, ketika masing-masing si klien tadi kita bagi 2 mega 2 mega karena 5 orang ya, 2 mega 2 mega seperti itu. Nah, ketika si klien A ini menggunakan internet terus-menerus, maka dia hanya stop atau mentok sampai di 2 mega. Nah, ketika si klien B ya, klien B pun sama misalkan pakai terus-menerus, dia akan mentok juga di 2 mega. Nah, ketika klien C, D, dan E tadi tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus ya, tidak menggunakan bandwidth secara terus-menerus dan kita setting misalkan burst-nya itu yang tadinya 2 mega 2 mega ya, pembagian bandwidth-nya 2 mega 2 mega, ini kita naikkan, kita burst-kan menjadi 4 mega sehingga klien C, D, E yang tidak menggunakan internet terus-menerus ya, ketika dia menggunakan internet itu bisa up sampai ke 4 mega seperti itu. Nah, itu adalah teknologi burst sehingga walaupun kecil, walaupun kita punya resource atau sumber bandwidth yang kecil, ketika kita terapkan sistem burst ini, orang-orang yang jarang menggunakan internet itu tidak merasakan bahwa internet yang kita pakai ini adalah kecil seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah priority. Nah, priority ini ya, ini kita membagi bandwidth sesuai dengan prioritasnya. Nanti kita bisa lakukan priority ini dengan grouping. Ya, biasanya kita lakukan grouping priority ini bersama dengan grouping. Jadi, misalkan kita bagi gitu kan tadi berdasarkan kelompok atau kalau misalnya di perusahaan itu berdasarkan divisi ya. Divisi misalkan direksi, divisi manajer sama divisi karyawan misalkan. Nah, nanti masing-masing divisi tadi kan memiliki kebutuhan internet yang berbeda-beda. Misalkan divisi direksi itu memerlukan bandwidth yang besar gitu kan. Kemudian manajer juga lumayan besar dan karyawan ya middle lah seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan priority juga. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mikrotik ya, priority itu ada priority 1 sampai 8 seperti itu ya. 1 itu prioritas yang paling utama dan 8 adalah prioritas paling terakhir. Jadi ketika kita bagikan bandwidth ya, priority mana dulu nih yang besar sehingga bandwidth itu akan diberikan ke si priority itu dulu. Nah, sisanya nanti jika ada sisanya baru akan diberikan ke priority yang paling bawah tadi atau priority 8 tadi. Oke. Nah, nanti masing-masing ini akan kita bahas satu persatu di pertemuan yang selanjutnya masing-masing. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa indikator QoS ya. Yang pertama adalah throughput bandwidth. Oke, nah ini juga pernah kita bahas di TLJ di kelas 11 sudah dibahas sebelumnya. Bandwidth yang sebenarnya yang dimiliki oleh jaringan yang akan dialokasikan ke klien. Nah, ini adalah throughput bandwidth ya. Jadi
real bandwidth adalah itu yang disebut dengan throughput. Jadi kalau kalian punya bandwidth 10 Mbps, jadi belum tentu kecepatan internet kalian itu 10 Mbps. Nah, kecepatan internet kalian itu yang sebenarnya itu yang disebut dengan throughput tadi, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ada latensi. Latensi adalah jeda waktu yang dibutuhkan dalam pengantaran paket data dari pengirim ke penerima. Ya, jadi waktu transfer dari antara pengirim ke penerima itu disebut dengan latensinya. Kemudian jitter. Nah, jitter merupakan variasi dari latensi. Nah, jitter ini adalah rata-rata ya, rata-rata dari ping atau latensi tadi. Ya, jadi uh, berapa misalkan kalau misalkan kalian speed test itu ya, kalian speed test kan ada pingnya itu berapa gitu. Nah, itu disebut dengan jitter ya. Kemudian ada paket loss. Nah, paket loss ini terjadi saat kebutuhan bandwidth lebih besar dari bandwidth yang tersedia. Misalkan kita punya bandwidth 1 mega ya, 1 mega. Sedangkan kita mendownload itu yang kira-kira lebih dari 1 mega. Nah, ini kemungkinan ada paket loss tadi. Nah, paket loss ini itu yang sering menyebabkan kalau misalkan kita download itu tiba-tiba setelah selesai download, udah download lama-lama, selesai downloadnya filenya crash gitu kan, filenya korup. Nah, itu karena terjadinya paket loss sehingga ketika paket data itu dikirim, dia akan dibagi beberapa segmen. Nah, ada mungkin segmen yang karena terkena paket loss ini segmen yang hilang. Jadi ketika di-compile, ketika digabungkan lagi sampai ke penerima, itu ada paket yang hilang sehingga file tadi akan menjadi korup seperti itu. Nah, itu adalah indikator QoS yang perlu kita perhatikan ya jika ingin memanage sebuah bandwidth. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk di Mikrotik, ya kita memiliki dua fitur QoS ya di Mikrotik. Ada Simple Queue ya, dan kemudian ada Q3. Oke. Nah, Simple Queue ini dapat melimit bandwidth hanya dengan beberapa parameter tertentu saja. Ya, seperti namanya Simple Queue. Jadi kita hanya untuk melimit bandwidth dengan menggunakan Simple Queue ini kita cukup yang pertama kita gunakan nanti sebagai parameternya itu IP address-nya atau jaringannya. Yang kedua adalah berapa bandwidth yang akan kita limitnya. Simple, hanya itu aja. Oke. Nah, itu untuk simple queue nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan praktik simple queue ini. Kemudian ada Q3. Nah, untuk Q3 ini limit bandwidth yang kita menggunakan Q3 ini dengan protokol atau konten tertentu yang dilakukan secara hierarki. Nah, berbeda dengan simple queue ya, basicnya sih sama seperti simple queue tapi Q3 ini lebih complicated. Jadi kalau tadi dia melimit itu hanya berdasarkan IP tertentu aja ya atau jaringan tertentu aja, tapi kalau Q3 ini kita bisa melimit bandwidth itu dengan protokol tertentu atau konten dengan konten-konten tertentu. Misalkan contoh di Q3 ini kita akan coba melimit misalkan uh, kita melimit protokol UDP. Jadi jika jika ada aplikasi yang menggunakan protokol UDP, dia kita limit. Aplikasi tersebut kita limit. Atau di konten tertentu. Ya misalkan jika mengakses internet itu dia dapat 10 Mbps ya. Tapi ketika dia mengakses websitenya itu youtube.com, dia hanya mendapatkan uh, misalkan 100 kbps. Nah, itu bisa juga di setting di Q3. Jadi konten tertentu kita menggunakannya Q3. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur QoS di Mikrotik ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas dua fitur QoS ini dan kita praktikkan dua fitur QoS ini. Oke, terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya. Selanjutnya dan sampai jumpa.